Carson dan Presiden, bab 749. Jonathan menampilkan wajah kecil yang lembut dengan serius berkata, "Ibu, aku bukan adik imut. Perkataan adik imut belum selesai dia katakan, Orilla sudah menyambung perkataannya dan memanggilnya beberapa kali. Jonathan tidak berdaya menundukkan kepalanya, makan dengan tenang. Seperti kata pepatah, wanita dan penjahat itu susah dibesarkan. Kedua wanita di keluarga mereka merupakan kedua orang yang ayahnya paling sayangi. Setiap hari menyombongkan hal ini, siapa yang bisa berbuat macam-macam kepada mereka? Pada bulan 9, suhu cuaca di kota Atmajaya sudah menjadi lebih rendah, terutama pada malam hari. Suhu cuaca akan turun beberapa derajat daripada siang hari, dan angin sejuk bertiup, menandakan jika musim dingin akan segera datang. Tetapi terdapat beberapa orang yang sepertinya tidak mengerti arti dingin. Pada malam hari tetap sibuk mengurusi sesuatu, sedetik pun tidak berhenti. Seperti Direktur Carson, malam ini dia memiliki suatu hal yang harus dia urusi, terlebih lagi membawa Henry dan Sebastian untuk pergi bersamanya. Pada saat dia keluar dari pintu, dia masih saja menggunakan kemeja, merupakan pepaduan yang beberapa tahun ini paling Arilla sukai. Kemeja putih dipadukan dengan celana panjang hitam. Malam ini, dia masih memakai perpaduan busana ini. Tetapi pada saat dilihat tetap akan memberikan kesan yang berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Carson duduk di dalam mobil, tidak mengeluarkan suara sedikit pun, selalu bersikap dingin. Hari ini sikap dinginnya tampaknya disertai dengan keseriusan dan beberapa ekspresi yang sulit terlihat dari dalam dirinya. Direktur Carson, kita sudah sampai. Orang yang berbicara merupakan orang yang beberapa hari ini menjadi supir sementara di kota Atmajaya. Tetapi Carson tidak mendengarnya. Dia sedang melamun. Juga merupakan keadaan yang tidak sering Henry temui selama beberapa tahun dia bekerja dengan Carson. Direktur Carson, Henry sekali lagi memanggilnya. Henry, apakah aku terlalu banyak ikut campur? Carson tiba-tiba bertanya. Orilla adalah putrinya, putri satu-satunya seumur hidupnya. Dia tidak akan bisa melihat dengan mata terbuka putrinya dijebak oleh seorang pria, dan dia tidak melakukan apa-apa. Direktur Carson, Anda sudah datang di sini. Direktur Carson, mereka sudah membuat keputusan. Henry hanya bisa membantu menyemangatinya. Mari kita pergi. Carson turun dari mobilnya. Sebastian juga sudah sampai tempat tujuan sedari tadi. Ayah, kita ingin bertemu siapa? Sebastian sudah menebak di dalam hatinya siapa orang yang ingin mereka temui malam ini. Tetapi dia tidak bersedia mengakuinya. Ayah mereka bersedia menemui orang tersebut, dan itu menandakan jika dirinya sudah menyetujui keputusan Orilla. Setelah bertemu, kamu akan mengetahuinya. Carson berjalan terlebih dahulu. Sebastian dan Henry mengikutinya dari belakang. Tuan Presiden, Tuan Carson sudah datang, Rick melaporkan, setelah melihat kedatangan Carson bersama dua orang lainnya. Menyampingkan semua pekerjaannya sebagai seorang presiden, Miguel masih datang terlebih dahulu setengah jam dan menunggu di tempat. Dia tidak pernah merasa secemas ini. Bahkan pada saat pemilihan presiden, dia tidak pernah merasa cemas hingga seluruh tangannya dipenuhi oleh keringat.
Karena orang yang ingin dia temui hari ini adalah ayah dari wanita yang paling dia pedulikan. Miguel menghembuskan napasnya dengan tergesa-gesa menyambut kedatangan mereka. "Halo, Paman Carson." Dahulu, pada saat Miguel tinggal di kediaman mereka selama beberapa waktu, dia menyembunyikan identitasnya. Dia tidak pernah sekalipun berbicara dengan Carson. Maka dari itu, dengan sendirinya dia tidak tahu bagaimana dia harus memanggil Carson. Hari ini Carson meminta untuk bertemu dengannya. Dia memikirkan dengan serius panggilan yang akan dia panggil untuknya. Dan dia merasa lebih baik jika menganggapnya sebagai tetua. Carson melihat ke arah pria muda di hadapannya. Dia begitu perkasa, heroik, dan memberikan perasaan yang menyenangkan. Dari tubuhnya, Carson seperti bisa melihat bayangan dirinya sendiri pada saat itu. Ya, Carson masih saja menganggap kata sebagai emas. "Paman Carson, mari." Miguel memandu mereka menuju ruangan yang sudah mereka pesan. Carson juga tidak berusaha bersikap sopan kepadanya, berjalan mendahuluinya. Sebastian dan Henry tentu saja dengan cepat mengikutinya, membiarkan Miguel berada di belakang. "Duduklah." Carson menyuruhnya untuk duduk, menunjuk kursi yang berada di hadapannya, menampilkan ekspresi dingin, membuat orang tidak bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Miguel menganggukkan kepalanya dan duduk di hadapan Carson, dengan Sebastian yang berada di sebelah kiri Carson serta Henry yang berdiri di belakang mereka berdua. "Tuan Presiden, Anda seharusnya tahu tujuan Tuan Carson datang mencari Anda." Pada saat Miguel duduk, Henry menggantikan Carson berbicara. "Ya, saya tahu," kata Miguel. Pada saat umur Orilla masih sangat kecil, tidak bisa mengingat wujudnya, tetapi tetua keluarga Tanjaya pasti tidak akan melupakannya. Terlebih lagi Carson selalu mengetahui identitasnya. Karena Anda sudah mengetahuinya, maka saya akan langsung berbicara pada intinya. Tentu saja, lagi-lagi Henry yang menggantikan Tuan Carson berbicara. "Silahkan Anda berbicara," Miguel berkata dengan sopan. Hari ini dia bertemu dengan Carson, merupakan ayah dari Orilla, dan dia bukanlah presiden negara A. "Anda sebenarnya memiliki maksud apa pada nona kami?" Henry langsung mengatakan inti dari permasalahan yang ingin dia ketahui. "Saya menyukainya, ingin membuat dia berada di sisi saya. Jika sudah suka, maka dia akan berkata suka." Miguel tidak akan memungkirinya, menjawab dengan terus terang. "Kamu menyukainya, ingin membuat dia tinggal di sisimu. Tetapi bahkan kamu tidak memberitahu identitas aslimu kepadanya." Yang berbicara kali ini adalah Carson. Suaranya sangatlah rendah, tatapannya seperti api, terus menatap pria di hadapannya. Tidak ingin melepaskan satu kali pun perubahan ekspresi di wajahnya. Jika Miguel menyembunyikan hal sedikit apapun atau memiliki niat lain yang bahkan bisa membuat Orilla membencinya, Carson pasti akan memaksa dia pulang ke New York. "Saya akan memberitahu dia identitas saya pada waktu yang tepat." Hal ini merupakan hal yang membuat Miguel paling merasa tidak berdaya. Dia tidak berdaya. Carson sudah menyuruh Sebastian untuk memeriksa. Dia mengetahui jika hal yang dilakukan oleh Miguel adalah untuk melindungi Orilla. Hari ini dia hanya ingin melihat sikap Miguel. "Apakah waktu 1 tahun tidak cukup?" Carson kembali mengatakan suatu perkataan yang begitu dingin.
Dia tidak bertanya jelas, tetapi Miguel bisa mengerti. Dia mengira jika Carson mencarinya untuk menghalangi dia bersama dengan Orilla, tetapi dia malah memberikan dia kesempatan dan waktu. Dalam waktu 1 tahun, dia harus membereskan semua hal, dan itu bukanlah perihal yang mudah. Tetapi agar dia bisa dengan cepat bersatu dengan Orilla, dia akan berusaha keras untuk menyelesaikannya. Kenapa? Apakah waktu 1 tahun masih tidak cukup? Miguel tidak menjawab. Carson mengejar jawabannya. Tatapan matanya menggelap, sangat jelas menandakan jika dia merasa tidak puas. Cukup. 1 kata. Miguel menekankan seperti menggunakan cara ini untuk memberikan bekas di hatinya. Carson menaikkan alisnya dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki hal lain yang ingin dibicarakan?" Miguel juga tidak bisa mengatakan perkataan untuk menyenangkan orang lain, terutama janji. Mengapa tidak pergi melakukannya untuk menjadi bukti atas ucapannya? Karena itu, Miguel menggeleng-gelengkan kepalanya. "Paman Carson, tidak ada hal lain yang ingin saya bicarakan." Carson semakin tidak puas, tersenyum dingin. "Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku?" Miguel mengerti jika Carson sangat menggunakan hatinya, mengkhawatirkan putrinya. Maka dari itu dia tidak ingin mengatakan perkataan yang tidak enak didengar. Dia pun berkata dengan serius, "Saya akan mengurusi masalah saya sendiri. Seumur hidup ini pasti tidak akan membuat dia merasa kesusahan." "Apakah tidak membuat dia kesusahan sudah cukup?" Carson menaikkan alisnya, semakin melihat semakin merasa tidak puas kepada pria ini. Dia datang mencarinya sendiri, dan orang ini masih menunjukkan ekspresi yang begitu dingin. Apakah dia ingin menunjukkan status presidennya di hadapan dia?